Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara Dewi dalam pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Nah, materi kita kali ini adalah tentang perekaman narasi dengan kamera video. Nah, ya. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui macam-macam kebutuhan alat untuk rekaman audio dan fungsinya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan alat untuk rekaman audio, mengetahui langkah-langkah proses perekaman, mengetahui langkah-langkah perekaman narasi, yang terakhir mengetahui tentang timecode. Nah, yang pertama materi kita yang pertama nanti adalah peralatan perekaman audio, yang kedua proses merekam audio, yang ketiga proses merekam narasi, yang keempat adalah timecode. Yang pertama adalah peralatan perekaman audio. Nah, sebelum kita melakukan perekaman audio, kita harus prepare alat-alatnya terlebih dahulu. Yang dibutuhkan apa saja? Yang pertama adalah mikrofon, ya. Yang kedua adalah audio mixer. Yang ketiga adalah equalizer. Yang keempat adalah audio reverb. Kemudian yang kelima adalah audio kompresor, dan terakhir adalah audio multigate. Nah, ini kalau secara lengkap, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Tidak usah memaksa harus yang selengkap ini. Ini hanya jika kalian ingin melakukan perekaman dengan alat-alat yang sudah profesional. Yang pertama kita akan membahas tentang mikrofon. Mikrofon adalah suatu alat yang dapat mengubah getaran suara menjadi getaran listrik. Nah, gambarnya seperti di samping itu. Yang kedua ada audio mixer. Nah, audio mixer berfungsi untuk mencampur beberapa sinyal audio. Kemudian ada equalizer, yaitu fungsi umumnya untuk memunculkan atau meniadakan frekuensi tertentu. Nah, audio reverb seperti gambar di atas itu adalah suatu efek yang terjadi karena suara yang dipantulkan. Kemudian audio kompresor digunakan agar suara lebih stabil dalam proses perekaman. Audio kompresor digunakan pada saat proses rekaman saja, ya. Kemudian audio multigate, gate bisa dianalogikan sebagai volume kontrol otomatis. Ketika menerima trigger berupa suara, maka volume akan terbuka, dan ketika suara tidak ada. Nah, sekarang kita masuk pada proses perekaman analog. Peralatan perekaman analog menggunakan sebuah tap plastik yang dilapisi dengan partikel-partikel magnet yang bergerak melintasi head atau perekam magnet dengan kecepatan yang konstan untuk merekam dan memutar ulang. Nah, itu adalah prosesnya dari tap plastik yang dilapisi dengan partikel-partikel magnet. Dia bergerak melintasi head perekam yang terbuat dari magnet juga, yang dengan kecepatan yang konstan dia akan merekam dan memutar ulang. Nah, proses perekaman digital. Kalau proses perekaman digital dengan cara sinyal masukan dikopi 1000 kali per detik, dan setiap potongan akustik masing-masing diberi angka digital yang berisikan nomor 0 dan 1, ini bilangan biner, ya, dan hard disk untuk media penyimpanan. Nah, sistem perekaman berbasis komputer DAW. Nah, DAW atau Digital Audio Workstation adalah sebuah sistem rekaman berbasis komputer yang dirancang untuk menggantikan studio rekaman tradisional. Nah, format file hasil mastering digital. Yang pertama ada MP3, singkatan dari MPEG, Audio Layer 3. MP3 menjadi format paling populer dalam musik digital dengan bitrate 128 kbps. Yang kedua ada MIDI. MIDI itu singkatan dari Musical Instrument Digital Interface, yaitu sebuah interface yang menghubungkan sistem komputer dengan keyboard instrumen musik.
Yang ketiga ada WAV atau Waveform Audio Format, merupakan standar format berkas audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Nah, yang keempat ada AAC. AAC adalah singkatan dari Advanced Audio Coding. Format ini merupakan bagian standar Motion Picture Expert Group atau MPEG. Yang kelima ada WMA atau Windows Media Audio, yang biasanya disukai para vendor musik online yang adalah dukungannya terhadap Digital Rights Management atau DRM. Kemudian yang keenam, Real Audio atau Real Networks, ini umumnya digunakan dalam layanan streaming audio. Ya, yang ketujuh OGG4bis. OGG4bis ini merupakan satu-satunya format file yang terbuka dan gratis. OGG4bis adalah kualitas yang tinggi pada bitrate rendah yang dibandingkan format yang lain. Yang ketiga adalah poliponik. Sebutan poliponik semakin sering didengar oleh masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi digital, terlebih lagi teknologi ponsel. Nah, untuk studio rekaman, sebagian besar perangkat yang digunakan adalah perangkat keras ya, untuk studio rekamannya. Nah, peralatan yang digunakan studio rekaman yang sangat sederhana bisa dilakukan dengan tape recorder. Studio rekaman digital lebih banyak menggunakan software dan PC. Nah, mastering membutuhkan perangkat keras berupa personal komputer atau PC. Nah, software yang dibutuhkan yaitu antara lain Cubase, Traction, Cool Edit ya, Cakewalk dan lain-lain. Adobe Audition juga bisa. Nah, media audio atau narasi merupakan sebuah media yang hanya mengandalkan bunyi dan suara untuk menyampaikan informasi dan pesan. Program audio dapat menjadi indah dan menarik karena program ini dapat menimbulkan daya fantasi pada pendengarnya. Karena itu, suatu program audio akan sangat efektif bila dengan menggunakan bunyi dan suara, kita dapat memberikan imajinasi kepada pendengar untuk menggunakan daya imajinasinya, sehingga ia dapat memvisualkan pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Nah, media audio ini meliputi radio, kaset audio, laboratorium bahasa. Nah, untuk narator hampir sama dengan penyiar atau announcer. Bedanya apa yang dibaca narator ini sudah memasuki materi program, ya. Nah, proses merekam narasi. Apabila ingin membuat rekaman narasi atau audio secara terpisah, sebaiknya tidak menggunakan recorder bawaan Windows, mengingat terbatasnya fitur dari software tersebut. Sebagai alternatifnya, kita dapat menggunakan beberapa pilihan software yang banyak beredar. Nah, ya, antara lain MP3 My MP3 itu dapat diunduh dari alamat web yang sudah saya berikan di sebelah kiri, itu bisa kalian klik, nanti bisa kalian unduh. Free Audio Recorder. Nah, software ini cukup mudah dalam pengoperasiannya. Nah, Audacity memiliki fitur lengkap, tidak hanya merekam saja tapi juga melakukan penyuntingan maupun menambah efek khusus. Namun operasionalnya penggunaannya akan sedikit lebih rumit. Namun kalian bisa mempelajarinya ya. Nah, petunjuk yang kita ikuti bila kita menulis naskah program media audio. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam bahasa audio adalah bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Kalimat-kalimat yang digunakan sedapat mungkin kalimat tunggal. Gunakan kalimat-kalimat pendek. Kalimat-kalimat yang panjang itu sulit ditangkap oleh telinga pendengar. Seringkali kita dianjurkan menggunakan bahasa yang sesuai bahasa sehari-hari pendengar kita. Nah, musik dalam program audio. Agar pendengar tidak bosan mendengar program kita dan program kita tidak terasa kering, kita perlu menggunakan musik dalam program kita. Fungsi musik yang utama dalam hal ini adalah untuk menciptakan suasana.
sound effect. Nah, suara-suara yang dimasukkan ke dalam program untuk